Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Halo Bes, balik lagi bareng Ara di sini. Tapi sebelum Ara lanjutin ke cerita selanjutnya, yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tinggalin jejak komen dan like-nya. Di episode sebelumnya, Wang Lin berada di dalam rumah Ouyang Hua. Wang Lin melihat lukisan seorang lelaki yang tergantung di dinding rumah Ouyang Hua. Lelaki di dalam lukisan itu adalah Huang Long. Dia adalah master sekte dari sekte Heng Yu. Wang Lin terus menatap lukisan itu dan sambil merenung dalam diam. Huang Long dari sekte Heng Yu masih dalam tahap pembentukan formasi. Meskipun penampilan mereka sama, tetapi itu tidak mungkin orang yang sama. Memiliki nama dan penampilan yang sama terlalu aneh. Tidak heran tempat ini disebut Laut Roh Iblis Timur. Kata iblis sangat cocok untuk tempat ini. Pada saat ini tatapan mata Wang Lin jatuh pada awan hitam di sudut lukisan itu. Tanpa menunggu Wang Lin bertanya, Ouyang Hua menjelaskan tentang lukisan itu. Awan hitam dalam lukisan itu melambangkan malam roh-roh jahat. Hanya dengan berada di dalam formasi itu, seseorang akan bisa aman. Kemudian Wang Lin bertanya, apa hubungannya bulan purnama dengan roh jahat? Setelah mengatakan ini, mata Wang Lin menyipit. Tempat ini adalah tanah para roh jahat. Jadi wajar saja jika ada hari-hari ketika roh-roh jahat keluar untuk berburu. Dan hari-hari itu adalah saat bulan purnama. Ucap Ouyang Hua, ekspresinya terlihat cemas. Dan pada saat ini dia melihat keluar. Saat ini senja hampir berakhir dan akan segera menjadi malam. Malam ini bulan purnama. Yang mulia surgawi dapat melihat perburuan roh-roh jahat nanti. Ouyang Hua menarik kembali pandangannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Setelah merenung sejenak, dia berkata perlahan, apa yang kamu bicarakan hal yang aku butuhkan dan akan aku dapatkan di kota iblis kuno. Setelah Ouyang Hua mendengar ini, dia ragu-ragu tetapi segera mengatupkan giginya dan ia berkata, karena yang mulia surgawi telah bertanya, maka aku tidak akan membuang waktu. Tanah roh-roh jahat terlalu besar dan rumor mengatakan bahwa ada total 9 negara di tanah ini. Negara tempat kita berada adalah negara iblis langit. Lebih tepatnya tempat ini adalah bagian dari negeri iblis langit, tetapi ini adalah tanah tandus. Setelah lelaki tua ini membangkitkan kekuatannya di kota iblis kuno, aku hanya bisa mencapai 1 bintang. Aku tidak memenuhi syarat untuk tinggal. Jadi aku kembali ke sukuku sebagai tetua untuk mendidik anggota sukuku. Di negeri iblis langit, ada Raja Iblis Kunsu. Di bawahnya ada 8 jenderal iblis agung, 10 juta prajurit iblis, dan lebih dari 100 kota. Itulah kekuatan satu negara. Adapun yang aku katakan itu, yang mulia surgawi, itu adalah cerita yang panjang. Hampir semua orang di sini tahu bahwa orang asing muncul setiap 5.000 tahun. Setiap kali orang asing datang, mereka menciptakan pertumpahan darah. Semua orang asing ini pergi ke berbagai negara dan menduduki berbagai posisi. Semakin banyak mereka berkontribusi, semakin tinggi posisi mereka. Bahkan ada rumor bahwa salah satu dari 8 jenderal besar negeri iblis langit adalah orang asing yang datang bertahun-tahun yang lalu dan tidak pernah pergi. Setelah orang asing masuk, mereka mengalami perubahan misterius. Mereka sering saling membunuh, seolah-olah hal itu akan menguntungkan mereka. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dipahami oleh lelaki tua ini. Karena yang mulia surgawi adalah orang asing, saya yakin Anda lebih memahami hal ini daripada saya. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia tampak mengerti tetapi tidak yakin. Setelah merenung sebentar, dia berkata perlahan, kamu masih belum memberitahuku apa yang aku inginkan. Mendengar ini tubuh Ouyang Hua menegang dan dia merenung dalam diam. Wang Lin menunggu dengan tenang. Pandangannya masih tertuju pada lukisan itu. Tak lama kemudian, Ouyang Hua menghela nafas dan berkata, yang mulia surgawi, aku tidak akan berbohong kepadamu. Meskipun tempat ini memiliki apa yang kamu butuhkan, itu terlalu penting. Jika kamu mengambilnya dengan paksa, maka semua orang di dalam lembah akan mati satu persatu. Mendengar ini Wang Lin matanya menyipit. Dan untuk pertama kalinya, tatapannya meninggalkan lukisan itu dan beralih ke Ouyang Hua. Ouyang Hua menatap Wang Lin dan tatapan mereka bertemu. Setelah beberapa saat, Ouyang Hua perlahan menundukkan kepalanya. Tetapi kemudian tiba-tiba mengangkatnya dan ia berkata, namun jika yang mulia surgawi masih memiliki pil seperti sebelumnya, maka tidak apa-apa jika orang tua ini memberimu apa yang kamu butuhkan. Pada saat ini tangan kanan Wang Lin menyentuh tas penyimpanannya dan botol-botol giok keluar satu persatu. Botol-botol giok ini memancarkan cahaya putih dan jumlahnya tidak kurang dari selusin botol. Setelah terbang melingkar di udara, botol-botol giok itu kembali ke kantong penyimpanan. Tatapan mata Ouyang Hua mengikuti botol-botol giok itu saat berputar-putar di udara.
Baru setelah botol-botol itu kembali ke tas penyimpanan, dia menarik pandangannya. Setelah menelan ludah, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Pil-pil yang kamu bawa itu selalu menjadi harta karun penting di sini, karena kami tidak punya bahan untuk memurnikan pil. Yang mulia surgawi, ikuti aku. Aku akan membawamu melihat apa yang kau butuhkan." Ouyang Hua tampak seperti telah membuat keputusan besar saat dia menggenggam tangannya dan memimpin jalan. Wang Lin dengan santai mengikutinya keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Meskipun langit sudah gelap, masih ada api unggun yang menerangi lembah. Seluruh lembah dipenuhi aura kedamaian dan keamanan. Aura ini memancarkan perasaan yang sangat hangat yang menyebar ke seluruh area. Ketika Ouyang Hua dan Wang Lin muncul, itu menyebabkan semua orang di lembah menjadi diam. Perasaan hangat yang baru saja dirasakan Wang Lin langsung menghilang. Ouyang Hua segera membawa Wang Lin ke kedalaman lembah. Daerah ini berbentuk seperti labu dan pintu masuknya adalah lembah. Ouyang Hua saat ini berdiri di dasar labu. Tidak banyak pohon di sini dan ada banyak tanaman aneh yang tumbuh di tanah. Menginjak tanah akan menimbulkan suara gemerisik dan memberikan perasaan yang sangat lembut. Yang mulia surgawi, lihatlah. Ouyang Hua berhenti bergerak dan menunjuk ke depan. Indra kedewaan Wang Lin menyebar dan dia segera menunjukkan ekspresi pengertian. Pandangannya jatuh pada tebing di kedalaman lembah. Tebing ini sepenuhnya berwarna biru kehijauan, dan jika dibandingkan dengan tebing lainnya, tebing ini langsung terasa sangat berbeda. Namun bukan itu yang menarik perhatian Wang Lin. Yang menarik perhatiannya adalah benda putih seperti kristal di tengah tebing. Kristal ini berbentuk berlian dan tergantung di tebing. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya yang merenung. Sebelumnya ketika dia menyebarkan indera kedewaannya untuk menyapu area tersebut, dia tidak menemukan apapun. Tetapi sekarang, dia mampu memperoleh sedikit wawasan. Ada fluktuasi energi spiritual surgawi yang keluar dari kristal putih itu. Tetapi setelah mengamatinya lebih dekat, Wang Lin punya ide aneh lainnya. Ini bukan energi spiritual surgawi. Mata Wang Lin menampakkan cahaya misterius saat dia melangkah maju. Dia menunjuk kristal itu dan mencoba merasakannya dari kejauhan. Ouyang Hua berkata dengan lembut, "Yang mulia surgawi, ini adalah benda yang menurut leluhur harus dimiliki oleh kalian orang asing. Kalian menyebutnya energi spiritual surgawi yang mengkristal, tetapi kami menyebutnya kristal roh iblis. Peran kristal roh iblis adalah untuk membantu anggota suku pulih dari cedera. Itulah sebabnya aku berkata bahwa jika aku memberimu ini, semua anggota sukuku akan mati satu persatu. Namun kualitas kristal roh iblis ini rendah, jadi kemampuan penyembuhannya tidak bagus. Dibandingkan dengan pilmu, aku lebih suka menggunakan itu," ucap Ouyang Hua dengan nada serius. Mendengar ini, Wang Lin tidak mengatakan apa-apa saat dia mengangkat tangannya sekali lagi dan mengulurkan tangan. Suara gemuruh segera datang dari tebing. Awalnya lembut tetapi segera menjadi lebih keras. Raungan gemuruh datang dari tebing dan segera diperhatikan oleh orang-orang di dalam lembah. Selain itu, gemuruh yang dahsyat itu tampaknya menyebabkan tebing-tebing di sekitarnya berguncang, seolah-olah ada seekor naga bumi yang bergerak-gerak di bawahnya. Mata Wang Lin merah dan tangan kanannya menarik dengan ganas. Setelah beberapa kali terdengar suara retakan, kristal putih itu terlepas dari tebing dan mendarat di tangannya. Pada saat ia menyentuh kristal putih itu, Wang Lin langsung merasakan aura dingin keluar darinya. Aura ini langsung memasuki tubuhnya melalui lengan kanannya. Aura putih ini tidak berjalan melalui meridiannya, tetapi bergerak di sepanjang tulangnya. Setelah berputar cepat sekali melalui tubuh Wang Lin, aura itu berkumpul di dantiannya. Perlahan-lahan mengembun menjadi kristal seukuran butiran beras yang mengeluarkan aura putih saat perlahan berputar, membuatnya tampak seperti nebula. Aura putih ini tampak seperti energi spiritual surgawi, tetapi sebenarnya aura ini sangat berbeda. Energi spiritual surgawi bersifat lembut, sedangkan energi ini bersifat lembut tetapi mengandung aura iblis yang kuat. Setelah menyerap energi iblis ini, seluruh tubuh Wang Lin mengalami perubahan yang sangat nyata. Ada nyala api iblis yang berkelap-kelip di matanya. Pakaiannya bergerak tanpa angin dan aura iblis menyebar ke udara. Ketika Ouyang Hua melihat semua ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia menghirup udara dingin sambil mundur beberapa langkah dan bergumam pada dirinya sendiri. Kabarnya, saat pertama kali orang asing bersentuhan dengan kristal roh iblis, ada perubahan energi iblis di tubuh mereka. Gumam Ouyang Hua. Kekuatan iblis yang ditinggalkan oleh kristal roh iblis di dalam tubuh Wang Lin membuat Wang Lin merasa sangat nyaman. Mata Wang Lin menyipit dan api iblis di matanya menghilang. Kemudian aura iblis di sekelilingnya pun menghilang seolah-olah tidak terjadi apa-apa yang aneh. Energi spiritual surgawi yang dipenuhi dengan energi iblis ini terlalu aneh. Setelah menyerap energi ini, ia membentuk areanya sendiri. Aku samar-samar dapat merasakan bahwa aura ini seharusnya dapat dikombinasikan dengan energi spiritual surgawi dan dengan demikian meningkatkan kultivasi seseorang. Namun saat ini energi iblis ini terlalu kecil dan mustahil untuk diuji.
Pada saat ini Wang Lin merenung sejenak sebelum menyentuh tas penyimpanannya. Lebih dari selusin botol terbang keluar dan mendarat di kaki Ouyang Hua. Ouyang Hua gemetar, lalu memeriksa setiap botol sebelum menyimpannya. Saat ini dia sangat bersemangat. Setelah memberikan pil-pil di dalam botol giok itu, Wang Lin berkata dengan dingin, "Kau boleh pergi. Aku harus berkultivasi di sini. Saat besok tiba, aku akan pergi sendiri," ucap Wang Lin dengan tenang. Dia kemudian tidak lagi peduli dengan Ouyang Hua saat dia mulai merasakan kristal roh iblis yang terbentuk di dalam tubuhnya. Ouyang Hua segera mengangguk cepat, lalu dengan hormat menjabat tangannya ke arah Wang Lin sebelum pergi. Tak lama kemudian tempat itu menjadi sunyi. Tetapi sesekali terdengar suara tawa dari api unggun di kejauhan. Wang Lin memusatkan seluruh perhatiannya pada tariannya. Dia merasakan kristal roh iblis. Jika aku memiliki banyak kristal ini, bahkan jika aku tidak dapat menggabungkannya dengan energi spiritual surgawi, kristal ini akan tetap menjadi kekuatan lain. Setidaknya ada 1000 kultivator yang datang. Dan aku yakin tujuan setiap orang adalah kristal roh iblis ini. Pembunuhan antar kultivator mungkin untuk mencuri kristal roh iblis di dalam diri masing-masing. Aku hanya tidak tahu efek lain apa yang dimiliki kristal roh iblis ini. Energi iblis ini pasti memiliki kegunaan lain. Kalau tidak mungkin ia telah menyebabkan begitu banyak pertumpahan darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin terus bergumam dengan dirinya sendiri. Dia khawatir masih ada rahasia yang tidak dia ketahui yang tersembunyi di dalamnya. Hanya ketika dia memecahkan semua misteri ini, Wang Lin dapat memutuskan arah masa depannya. 500 tahun tidaklah lama, tetapi juga tidak singkat. Namun jika menyerap lebih banyak kristal roh iblis dapat membantu meningkatkan kultivasinya, maka dia mungkin juga membiarkan dirinya bebas dan melakukan pembunuhan berantai seperti di Laut Iblis. Waktu berlalu dengan lambat dan kini sudah larut malam. Meskipun api masih menyala, sebagian besar penduduk desa telah kembali ke rumah mereka. Hanya wanita dan anak-anak yang pergi beristirahat, sementara seluruh pria mengambil berbagai senjata dan berkumpul di pintu masuk lembah. Ouyang Hua ada di antara mereka. Matanya sangat serius saat dia menatap keluar lembah. Tak lama kemudian, dia berbalik untuk melihat daerah berbentuk labu di dalam lembah. Di sanalah Wang Lin sedang berkultivasi. Ouyang Hua berharap formasi ini dapat bertahan melawan roh-roh jahat. Ouyang Hua juga berharap Wang Lin dapat membantunya. Alasan dia mengundang Wang Lin ke lembah adalah karena formasi itu sangatlah lemah. Dia tidak yakin apakah formasi itu masih dapat bertahan. Itulah sebabnya dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Wang Lin tetap tinggal. Ouyang Hua bahkan memberitahu Wang Lin banyak rahasia dan bahkan bersedia menukar kristal roh jahat yang merupakan jantung desa mereka. Ouyang Hua punya alasan untuk melakukan semua ini. Dia berharap ketika desa menghadapi bahaya, Wang Lin akan mengulurkan tangan. Ouyang Hua melihat ke arah penduduk desa di sekitarnya sebelum menghela nafas dan berkata, "Aku tidak perlu mengatakan apa yang perlu dilakukan pada malam roh jahat. Jika kita bisa bertahan malam ini, maka semuanya akan aman." Pada saat ini Wang Lin tiba-tiba membuka matanya saat berkultivasi dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meskipun langit masih gelap gulita, bagi Wang Lin ada perubahan. Di dalam kegelapan ini terdapat aura ungu dan ada semburan energi iblis dengan kekuatan bervariasi yang menyebar di cakrawala. Lembah ini bukanlah targetnya, hanya tempat yang dilewatinya. Sambil menatap langit, Wang Lin menunjukkan ekspresi yang penuh tekad. Ia menempelkan tangannya di dahinya dan jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Ia kemudian terbang keluar dari lembah, melewati formasi dan langsung menuju ke langit. Jiwa asal tidak berhenti saat ia menyerbu ke arah datangnya gelombang energi iblis. Semakin dekat dia, semakin kuat tekanan dari energi iblis itu. Cakupan energi iblis ini terlalu besar, jadi mustahil untuk melihat di mana ia berakhir. Sepanjang perjalanan, seluruh daratan yang dilewati energi jahat itu akan menjadi tandus, dan hewan-hewan akan mengeluarkan erangan menyedihkan sebelum berubah menjadi kerangka putih. Melihat semua ini, Wang Lin sedikit mengernyit. Pada saat ini, jika seseorang melihat ke arah roh iblis dari atas, mereka akan melihat aura ungu menyebar dari lokasi pusat. Jangkauannya terlalu besar. Sepotong jiwa asal Wang Lin dengan cepat mundur setelah memeriksa. Namun pada saat ini, jiwa asalnya tiba-tiba berhenti, dan ia menyebarkan indera kedewaannya dan menusuk dalam-dalam ke gelombang energi iblis. Dia melihat bahwa di kedalaman gelombang energi iblis ini, di samping gelombang energi iblis yang tak berujung ada seseorang. Orang ini mengenakan jubah hitam, berkulit dingin, berbibir tipis, dan secara keseluruhan tampak sangat ganas. Saat ini dia memegang pedang hitam di tangannya, dan saat dia mengayunkan pedangnya, ada aura ungu aneh yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, orang ini dengan gila-gilaan menyerap sejumlah besar energi iblis. Pada saat indera kedewaan Wang Lin tersapu, lelaki itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Wang Lin sebelum menampakkan senyuman yang amat dingin. "Kultivasimu tidak buruk untuk bisa menemukan keberadaanku.
Awalnya aku ingin mengejutkanmu, ucap pria berjubah hitam itu mengarahkan pandangannya dan berkata, bertemu denganku adalah kesialanmu. Bahkan jika kau menyerahkan kristal roh iblismu, itu tidak ada gunanya. Kau adalah mangsaku. Mendengar ini, jiwa asal Wang Lin menatap dingin ke arah orang itu, lalu terbang kembali tanpa sepatah kata pun. Pria berjubah hitam itu tidak berhenti tetapi menampakkan senyum menghina. Seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Tidak peduli dari sekte mana kamu berasal, kamu pasti akan mati hari ini. Sedikit semangat muncul di matanya. Di dalam lembah, jiwa asal Wang Lin kembali dan matanya berubah dingin. Sosok pria berjubah hitam itu adalah kultivator di planet Yangyun. Dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Jika dia ingin membunuh Wang Lin, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pada saat ini di luar lembah, gelombang energi iblis melonjak seperti gelombang pasang menuju lembah. Formasi di sekitar lembah segera menyala, tampaknya menahan tekanan energi iblis. Namun tekanan energi iblis itu tidak hanya menyerang sekali, tetapi berlangsung cukup lama. Cahaya di sekitar lembah mulai berkedip-kedip dan menunjukkan tanda-tanda tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Meskipun di dalam lembah masih sepi, ada ketegangan di udara. Ouyang Hua berdiri di hadapan semua orang. Ia mengangkat tangannya dan melantunkan bahasa yang rumit untuk mempertahankan formasi. Malam roh-roh jahat terjadi setiap 3 bulan. Dan dengan berapa lama Ouyang Hua ada, dia biasanya percaya diri dengan formasi itu. Tetapi hari ini dia sangat gelisah. Formasi itu telah sangat dilemahkan oleh Wang Lin. Jadi dia tidak tahu apakah itu akan mampu bertahan melawan roh-roh jahat malam ini. Begitu formasi itu pecah, semua kehidupan di dalam lembah akan dilahap oleh roh-roh jahat yang bersembunyi di dalam energi jahat tersebut. Saat gelombang energi iblis menghantam formasi itu tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dan bahkan ada retakan yang muncul di atasnya. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras. Jelas itu berasal dari seseorang yang menabrak formasi, yang menyebabkan lebih banyak retakan muncul. Orang-orang di dalam lembah dapat merasakan dengan jelas kekuatan benturan tersebut. Jauh di luar lembah, lelaki berjubah hitam itu mengayunkan pedangnya dan darah berceceran di mana-mana. Seekor binatang hitam pekat yang panjangnya sekitar 1 meter dan bertanduk tunggal telah muncul. Binatang itu dipotong menjadi 2 oleh lelaki berjubah hitam itu. Setelah membunuh binatang buas itu, pria berjubah hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan seberkas energi iblis keluar dari tubuh binatang buas misterius itu dan memasuki tubuhnya. Perasaan yang sangat nyaman segera memenuhi tubuhnya. Tak lama kemudian matanya berbinar dan menatap lembah di kejauhan. Dia menampakkan senyum kejam saat ia mengayunkan pedangnya dan melemparkannya ke arah lembah. Tubuh lelaki berjubah hitam itu melayang ke udara, lalu mendarat di pedang dan menyerbu langsung ke arah lembah. Di dalam lembah, Wang Lin berdiri. Dia berubah menjadi awan asap hijau sebelum muncul kembali di depan Ouyang Hua. Ouyang Hua menampakkan ekspresi gembira dan ia segera berkata, "Yang mulia surgawi, selamatkan kami." Tepat saat dia selesai berbicara, pedang itu terbang dari kejauhan bersamaan dengan suara dingin pria berjubah hitam itu. Perburuan dimulai. Tepat pada saat ini seberkas energi pedang menyambar, menyebabkan formasi itu bergetar dan sejumlah besar retakan muncul di atasnya. Wang Lin mencibir dan menepuk tas penyimpanannya. Dengan satu gerakan, bendera larangan berubah menjadi untaian gas larangan yang menyerbu ke dalam formasi dan melesat di sepanjang retakan. Retakan dalam formasi pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan dengan penambahan bendera pembatas, kekuatan formasi meningkat beberapa kali lipat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melangkah maju dan menghilang sepenuhnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar lembah. Pria berjubah hitam itu menatap dingin ke arah Wang Lin dari jarak 100 kaki. Ada untaian gas ungu yang bergerak di sekitar mereka seperti hantu. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke udara, dan seekor binatang roh iblis tiba-tiba menjerit memilukan dan menghilang. Melihat itu, pria berjubah hitam itu mengamati Wang Lin dengan seksama dan matanya menyipit. Kesombongannya sebelumnya telah hilang, dan sekarang dia ragu-ragu dan bertanya, "Yang mulia berasal dari sekte mana?" Singkat cerita, terjadi baku hantam antara mereka berdua. Lelaki berjubah hitam itu menyadari ketika dia melihat energi pedang, dia segera mundur dan berteriak, "Jadi kamu adalah rekan kultivator dari sekte pedang Dalau. Kamu tahu aturan di sini. Serahkan kristal itu dan aku tidak akan menyakitimu," ucap pria berjubah hitam itu. Saat energi pedang mendekat, pria berjubah hitam itu mengangkat pedangnya untuk menangkisnya. Dia terlempar ke belakang beberapa kaki, tetapi energi pedang itu dengan cepat runtuh dan retak. Ketika lelaki berjubah hitam itu menatap pedang terbang retak di tangannya, tatapan matanya menjadi amat dingin. "Beraninya kau merusak pedang terbangku. Hari ini, bahkan jika kau adalah anggota sekte pedang Dalau, kau akan mati," ucap lelaki berjubah hitam itu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir.
Jangan lupa ikutin terus kelanjutan episode-episode sebelumnya ya. Pelangi setelah badai akan terlihat jauh lebih indah. Ketahuilah bahwa setiap luka tak akan hadir tanpa akhir. Kelamnya hari-harimu tidak bersifat selamanya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.